الساجدين أجمعين أما بعد. Bapak Ibu dari Tujuan jemaah salat maghrib Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini yang memudahkan kita bersama-sama datang ke majelis ilmu. Mudah-mudahan niat kita ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan ampunan dari Allah, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di akhirat kelak bersama yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam tidak lupa kita curahkan kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat keluarga dan juga para pengikut yang dahulu dalam. Bapak Ibu dari Allah, malam ini masih kita bahas mengenai dampak Covid pada hal ibadah, terutama nanti kaitannya dengan penutupan masjid. Kajiannya adalah kajian fikih, maksudnya dari sudut pandang fikih. Kemudian bahkan ada sampai yang menutup jalan. Ada jalan-jalan yang ditutup alasannya dengan karantina dan lain sebagainya. Nanti ada tinjauan dari hadisnya. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat, dan juga dapat mengamalkan pada kehidupan sehari-hari. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. آمين. Baik, sambil menunggu loading tadi ketiban kayaknya langsung sambil menunggu loading laptopnya. Jadi kemarin kita bahas dari sudut pandang akidah, kemudian hari ini kita bahas dari sudut pandang ibadah. Dampaknya kemarin salah satunya adalah bahwa ketika Covid ini menyebar di Indonesia atau menyebar di dunia, banyak penutupan masjid. Kemudian dari penutupan masjid itu maka menurunlah kualitas dan kuantitas ibadah-ibadah umat Islam yang tadinya biasa berkumpul berjamaah, tidak ada jamaah. Kemudian yang tadinya orang ada kajian-kajian Al-Quran, kajian-kajian hadis, kajian-kajian tafsir, berhenti semuanya total. Kemudian baru dimulai lewat webinar atau lewat internet, Zoom dan sebagainya. Karena memang bagaimana supaya kajian-kajian tetap ada, tapi keberkahannya berkurang karena talaqi atau mulazamah namanya, bertemu langsung di dalam satu majlis itu ada keberkahan ilmu, keberkahan silaturahim dan seterusnya. Kemudian menurunnya kualitas ibadah. Ketika pandemi itu berlangsung, maka sholat kebanyakan sudah tidak lagi tepat pada waktunya. Kenapa? Ya karena masih ditutup. Akhirnya santai nantilah. Walaupun berjamaah kadang dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, tetapi pada kenyataannya banyak yang tidak tepat waktu. Kemudian selain itu juga baca Al-Quran mulai malas, baca Al-Quran, kajian-kajian mulai malas. Bahkan banyak di antara kita yang lebih sering nonton YouTube, lebih sering menghabiskan film-film drama Korea anak muda terutama daripada mengikuti kajian-kajian karena lebih menarik. Ini semua salah satu dampak-dampaknya. Kemudian juga terputusnya silaturahim, ini yang paling berat. Karena banyak di antara kita yang memang sangat-sangat takut, terutama yang sudah usia yang lanjut, usia 60 ke atas itu ada beberapa yang rentan memang. Bahkan sampai lebaran itu tidak menerima tamu, bahkan dari saudara sendiri. Itu kaitannya dengan masalah pandemi yang dampaknya terhadap ibadah seseorang. Kemudian yang berkaitan dengan penutupan masjid, kita bahas nanti hari ini penutupan masjid, bahwa
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada minimal ada 3 kriteria masjid yang ketika pandemi itu ada 3 kriteria yang paling disorot. Yang pertama masjid fobia. Masjid fobia. Masjid fobia itu masjid yang ditutup total. Nggak boleh apa? Nggak boleh siapa saja masuk, nggak ada kegiatan sama sekali. Dan itu hampir nggak hanya di Indonesia, di belahan dunia itu ada namanya masjid fobia. Maksudnya kategori masjid fobia. Takut sekali. Jadi yang takut bukan orangnya tapi masjidnya ditutup rapat-rapat. Nah, ini ada fotonya sebetulnya sebentar. Nah, ini kriteria masjid yang ditutup saat COVID-19 ini. Pertama, masjid fobia. Ini ada gambar masjid dilarang untuk umum, bahkan tidak ada kegiatan sama sekali. Azan sampai tidak ada. Itu namanya masjid fobia. Nah, kemudian ada lagi masjid dengan takmir yang fobia. Jamaahnya nggak fobia, tapi takmirnya fobia. Sehingga takmirnya memutuskan untuk menutup. Nah, ini fakta yang ada di lapangan. Jadi bahkan sampai ada beberapa karena desakan dari jamaah, takmir membuat keputusan masjid ini ditutup, tetapi jamaah tetap ada. Nah, kenapa? Karena masjid dibangun oleh uang jamaah. Jadi seperti itu. Sehingga dari segi taktik ini bagus sekali. Kalau ada kan banyak masjid-masjid yang diintervensi atau diintimidasi oleh pejabat-pejabat itu, maka takmir bilang, oh saya nggak buka masjidnya. Itu urusannya jamaah. Dalam banyak kesempatan termasuk di tempat saya, takmirnya lepas tangan, tetapi jamaah memang tetap ingin ke masjid karena masjid dibangun dari uang hasil turunannya jamaah. Ada lagi masjid dengan jamaah yang fobia. Ini kebalikannya. Ya, takmirnya semangat untuk buka, nggak ada masalah. Tapi jamaahnya takut. Akhirnya ada solusi. Masjid sementara digunakan untuk orang ketempatan, nggak boleh untuk umum. Banyak kan sekarang kan? Jadi di depan ditutup, tetapi dari samping masuknya. Itu yang tahu khusus akses itu akses spesial, khusus untuk orang-orang yang orang-orang ketempatan. Jadi kalau saya beberapa kali memang mau sholat, berarti di depan ditutup. Tapi kalau ada orang masuk lewat samping, bahkan ada beberapa yang sholat Jumat ditahan. Maaf Pak, di sini nggak bisa sholat Jumat, khusus untuk warga ketempatan. Nah ini takmirnya tidak fobia dia, tapi jamaahnya kebanyakan fobia. Akhirnya dibuat satu strategi bahwa ini strategi. Akhirnya dibuat masjid tetap dibuka, tapi khusus untuk kalangan sendiri. Padahal bedanya juga nggak jauh. Orang luar masuk, karena sama-sama dari luar semua, kita nggak tahu aktivitas masing-masing. Dari segi keamanan kita juga harus terbuka. Tapi minimal ada 3 ini kriteria masjid ketika masa pandemi. Kemudian ada alasannya memang beragam. Dari masjid yang ada ini alasannya beragam. Yang pertama alasannya adalah mencegah penyebaran COVID. Ya, ini yang paling banyak. Karena memang syariat mengatakan darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi usul fiqh satu kaidah ini mengatakan bahwa menolak bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Sudah tepat masjid yang memang ada alasannya kami tutup ini menolak bahaya daripada mengambil manfaat. Bahayanya nyawa mungkin. Kemudian kalau manfaatnya adalah orang datang ke masjid, dapat pahala dan seterusnya. Ada yang kedua ikut pemerintah atau ormas Islam. Ya pokoknya karena ini masjidnya masjid tertentu ya saya ikut pemerintah aja lah. Seperti Istiqlal itu kan, ikut pemerintah. Masjid karena ini masjid ormas tertentu ya udah ditutup karena memang keputusan ormas. Ada yang seperti itu, dia nggak takut, tapi karena ada himbauan dia mengikuti pemerintah kemudian ormas. Ada yang darurat, ini kebanyakan juga memakai darurat. Jadi ini yang paling banyak. Selain mencegah COVID, mereka pakai dalil darurat. Ini alasan-alasan masjid. Nggak ada masalah, tapi kita bahas nanti ada kaitan dengan fikih yang menurut saya ini
menarik juga. Maka ada sanggahan-sanggahan. Yang pertama, hukum asal menutup masjid jumhur mengatakan makruh, apapun alasannya. Hukum asalnya adalah makruh. Ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 114, wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Allah berfirman itu, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha untuk merobohkannya. Di dalil ini mazhab Hanafi bahkan mengatakan makruhnya sampai mendekati haram kalau tidak ada masalah. Jadi hukum asalnya menutup masjid kalau tidak ada masalah adalah kalau jumhur makruh, kalau mazhabnya Hanafi hampir mendekati haram. Nah, ini karena apa? Melarang orang di masjid untuk menyebut nama-nama Allah. Orang di masjid kan untuk apa? Baiknya enggak. Tujuan orang di masjid itu adalah untuk ibadah. Tujuan orang di masjid adalah untuk zikir. Tujuan di masjid adalah untuk baca Quran, meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pengecualian. Dalam fikih itu ada pengecualian. Boleh masjid ditutup. Yang pertama, jika ada perkara yang membahayakan masjid, seperti apa? Seperti takut hilang sound system, peralatan masjid, takut hilang kotak amal dan sebagainya. Ini bolehkan? Ada barang yang tidak ada masalah. Hukumnya bukan lagi makruh, tetapi berubah menjadi mubah. Tapi kata Imam Nawawi, di luar waktu sholat. Jadi di luar waktu sholat. Jadi kalau waktu sholat harus tetap dibuka. Di luar waktu sholat itu yang diperbolehkan. Itu pun kalau takut barang masuk berbahaya, ada yang hilang dan sebagainya, atau kalau tetangga masjid merasa tidak nyaman dengan dibukanya masjid, mungkin nanti takut barangnya hilang dan sebagainya. Itu di dalam kitab yang Masjid akan Masjid Imam Az-Zarkashi dan membahas tentang ini halaman 340. Jadi ini yang pertama, sanggahan pertama. Yang kedua, masjid adalah salah satu syiar Islam. Kenapa masjid tidak boleh ditutup dalam keadaan apapun? Sanggahannya adalah bahwa itu adalah syiar Islam. Dari wa yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal. Jadi syiar Islam ini bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syiar itu apa sih? Syiar adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masjid. Karena masjid adalah sebuah syiar, maka dia harus tetap dibuka. Sebagaimana masjidnya Rasulullah harus tetap dibuka. Mekah sendiri ketika pandemi itu tetap dibuka dia, cuma dalam batasan orang yang terbatas. Terbatas ya. Bisa dilihat, Mekah itu sepanjang Ramadan masih tetap tarawih. Mekah itu sepanjang Ramadan masih tetap ada qiyamul lail. Masih ada, cuma orang-orangnya dibatasi. Karena mereka tahu, mereka tidak mungkin menutup masjid, tetapi harus ada syiar di sana dan tidak boleh berhenti. Makanya Mekah dan Madinah walaupun dalam jumlah yang terbatas tetap membuka masjidnya. Strateginya tadi membuka terbatas supaya menanggulangi penularan COVID-19. Kemudian syiar Islam tidak boleh redup atau berhenti itu nggak boleh. Syiar itu harus harus jalan terus. Makanya kalau kita lihat ketika perang itu, ada perang Uhud itu, bahwa siapa yang tangannya terpotong, masih ingat? Ada yang mempertahankan bendera kaum muslimin, tangan kanannya terpotong, tangan kirinya terpotong, dijepit supaya syiarnya nggak jatuh. Karena kalau syiar ini jatuh, orang-orang kafir sudah melihatnya orang-orang kafir makin semangat, orang-orang Islam lemas. Syiar, makanya syiar ini penting. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum sholat 5 waktu di masjid dengan berjamaah dari perspektif syiar ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu adalah kalau seluruh orang tidak ada yang melakukan, dosa satu kampung. Dosa satu kampung, fardu kifayah. Makanya minimal kalau memang takut sekali ada yang sholat, minimal ada takmirnya atau dengan salah satu anggotanya 2-3 orang, minimal itu ada yang sholat. Kalau memang takut sekali, karena jangan sampai jatuh pada hukum fardu kifayahnya hilang.
masjid tidak ada azan, tidak ada yang sholat, maka satu kampung dosa semua. Satu kampung dosa semua. Ini dari sisi perspektif sholat berjamaah. Jadi kalau masjid ditutup kan pasti tidak ada sholat berjamaah. Makanya ada beberapa masjid itu yang memang ditutup, kemudian jamaahnya tahu bahwa sholat jamaah itu adalah fardu kifayah, maka mereka sholat di luar. Bersyukur kita kepada mereka-mereka yang sholat di luar itu. Kenapa? Karena gugur hukum fardu kifayah kita semua ini yang tadinya kena dosa gara-gara mereka sholat. Jadi penting. Jadi bukan hanya masalah menutup masjid, tetapi ini ada kaitannya juga dengan sholat berjamaah. Apalagi tidak ada azan sama sekali. Nah, ini yang berbahaya. Kemudian pencegahan COVID-19 dapat dilakukan dengan banyak cara ternyata. Dengan banyak cara. Apa saja? Menjaga jarak, kemudian tidak bersentuhan, menggunakan masker, mencuci tangan, semprot dengan disinfektan, kemudian dideteksi dengan termogan, termometer, kemudian apa lagi? Mencegah yang batuk, demam, nggak boleh ke masjid. Ini salah satu. Masjid harus tetap dibuka, tapi ini kita praktekkan. Jadi jangan sampai masjid itu ditutup total sama sekali. Ini dipraktekkan. Kemudian membatasi jamaah yang datang seperti Mekah, membatasi orang-orang yang ada. Jadi orang-orang yang sholat pun berjaga jarak, imam tetap ada, di belakang imam tetap ada, dan seterusnya. Jadi kita ambil yang paling mudah, tapi jangan sampai menutup masjid karena banyak sekali sanggahannya. Ini kaitannya dengan penutupan masjid. Jadi kalau ditutup karena takut COVID-19, ada kok ternyata cara pencegahannya. Pencegahannya ada, dan itu dari pemerintah resmi, dari badan dari Kementerian Kesehatan bahkan resmi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana membantah orang yang menggunakan definisi darurat? Jadi banyak yang mengatakan ini darurat. Nah, darurat dalam hal apa? Kalau bicara masjid berarti daruratnya kaitan dengan agama, dengan ilmu syariat. Maka darurat ini apa yang kita harus ketahui dulu nih, hukum darurat. Kita dulu pernah bahas kayaknya mengenai masalah darurat ya. Darurat itu apa? Darurat itu secara etimologi adalah al-idrar wal ihtiyaj syadid. Sebuah keputusan yang sangat-sangat mendesak. Ini disebut dengan darurat secara etimologi. Pokoknya kalau sudah sangat-sangat mendesak itu disebut dengan darurat. Kemudian ulama fikih mengatakan yang disebut dengan darurat dalam ilmu fikih, dalam pembahasan fikih, dalam terminologi fikih adalah sampainya seseorang pada sebuah batas syariat. Jika tidak mengambil sesuatu yang dilarang, maka akan binasa atau mendekati kebinasaan. Ini dari segi terminologi COVID-19 karena masih ada karena masih ada langkah-langkah pencegahannya, menggunakan masker, kemudian cuci tangan dan seterusnya, maka dari sisi terminologi dia sudah gugur kalau bahwa menggunakan alasan takut COVID-19. Jadi kalau sudah mau mati atau memang mendekati kematian. Nah, kemudian banyak yang menggunakan ini ad-darur yuzal. Jadi ada satu kaidah tentang darurat ini, segala bahaya memang harus kita hilangkan. Pokoknya yang berbau bahayaan itu harus dihilangkan. COVID-19 yang menyakiti itu satu bahaya harus dihilangkan. Tetapi ada prioritas. Yang pertama, tujuan daruratnya apa? Tujuan daruratnya menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan atau keluarga. Yang kelima, menjaga harta. Ini tujuan darurat. Hari ini kita berlakukan darurat, agama kita hilang. Ya, orang yang jauh dari masjid itu hatinya itu hilang dulu, hampa secara jauh dari masjid. Nah, walaupun dia di rumah masih tetap sholat dan seterusnya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak orang hanya fokus pada menjaga jiwa, tetapi banyak orang yang lalai tentang menjaga agama. Sahabat ketika disuruh milih antara jiwa atau agama, maka yang dipilih apa? Agama. Maka ada istilah namanya perang melawan orang-orang Quraisy, melawan orang-orang yang mantap. Demi apa? Demi meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun perang itu memang tujuannya ya sudah, kalau tidak menang berarti mati. Perang itu kan cuma dua, mati di medan perang atau pulang bawa ghanimah, bawa harta rampasan. Coba.
Kalau hanya tujuannya untuk menjaga jiwa, maka tidak akan pernah ada perang. Karena perang itu tujuannya adalah menjaga kehormatan martabat agama. Nah, hari ini kita martabat agama kita sudah habis, orang dijauhkan dari masjid. Dan yang selalu disolat adalah masjid. Yang selalu disolat adalah masjid. Ini pengaruh luar biasa. Pasar hampir tidak pernah disolat. Sekarang lagi pondok pesantren mulai disolat. Jadi Gontor itu sebelum Gontor itu pondok pesantren yang lumayan besar di Jawa Timur itu Teboro. Itu waktu Ramadan itu, padahal santrinya cadaran, santri perempuannya cadaran. Kalau cadaran kan sama seperti pakai masker, sarung tangan, selalu pakai sarung tangan mereka. Kalau datang ke Teboro itu, pondok pesantren Al-Fatah, kok bisa mereka positif? Bisa positif, akhirnya di lockdown satu kampung. Nah itu ada satu pesan sebetulnya bahwa Allah alam itu berbeda, bahwa ini kalau orang-orang yang melanggar itu akan ditekan. Akhirnya seluruh pondok-pondok pesantren sekarang takut untuk membuka pondoknya, karena takut di lockdown seperti Al-Fatah, satu kampung lockdown. Kemudian kemudian Gontor belum lama ketika memasukkan santri baru itu ternyata ada yang COVID positif 15 orang, tapi langsung di handle karena mereka kuat, punya laboratorium sendiri, PCR, punya PCR sendiri. Kemudian alumni Gontor yang dari kedokteran, mereka langsung turun tangan untuk menangani yang COVID tadi, sehingga tidak terlalu menyebar. Tetapi dampaknya sampai sekarang pondok-pondok pesantren masih banyak yang belum menerima santrinya untuk balik, belum ada belajar. Itu salah satu dampaknya, dijauhkan kita dari Islam. Belajar sepele. Nah kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, syarat penetapan darurat ini penting. Kalau ada yang mengatakan ini kita tutup masjid darurat. Yang pertama nih, keadaannya sedang terjadi real time. Karena al-masyaqqah tajlubut tayassur. Kesukaran membawa pada kemudahan. Harus real time. Kalau sudah kena baru ditutup, tidak ada masa darurat namanya. Tapi kalau cuma prasangka itu nggak boleh. Seperti seorang yang ingin ke hutan, wah nanti kalau saya lapar saya makan babi, saya makan anjing, itu nggak boleh begitu. Kalau sudah terdesak betul baru. Jadi harus real time kejadiannya. Yang kedua, tidak ada jalan lain kecuali yang dilarang, yang diharapkan. Ad-daruratu tubihul mahdurat, salah satu kaidahnya. Kalau menutup masjid memang tidak ada jalan lain selain menutup masjid, baru masjid boleh ditutup. Karena tadi ada cara pencegahan untuk masker, membatasi orang, menjaga jarak, maka seharusnya masjid tidak boleh ditutup dengan alasan darurat. Batal sudah, tidak termasuk syaratnya darurat. Karena masih ada cara lain untuk Untuk menangkal COVID-19. Kemudian hanya dilakukan sekedarnya dan secukupnya. Jadi kalau darurat sekedarnya, karena satu kaidah mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kedaruratan itu dibatasi kadarnya. Kalau kira-kira sudah aman maka diperbolehkan. Makanya MUI itu salah, lihat fatwanya MUI banyak yang salah itu. Fatwanya MUI itu yang ditutup hanya zona merah. Zona hijau silakan. Lihat Pak di fatwanya MUI. Zona hijau silakan dibuka kembali aktivitas dengan protokol-protokol yang telah ditentukan. Bahkan MUI ketika di ILC itu membantah, menyerukan untuk menutup masjid tidak. Karena yang tahu di zona merah, zona hitam dan sebagainya itu adalah daerah ketempatan. Dan belum tentu karena hitungannya kecamatan itu. Kecamatan zona merah, padahal belum tentu satu kecamatan zona merah semua. Tapi karena ada beberapa yang COVID dan seterusnya, akhirnya Akhirnya ditutup semua. Nah itu kaitannya. Jadi sebenarnya dan sampai sekarang ternyata masih ada masjid yang ditutup. Di Jogja masih ada masjid yang ditutup. Alasannya darurat, ketakutan dan luar biasa. Nah itu tanggung dosanya terus menerus kalau tidak ada kegiatan kegiatan sholat besar. Nah kemudian dilakukan pada batas masa tertentu. Majazah yudrin baqla bizawali. Apabila yang boleh dilakukan karena betul, maka batal apabila betul tadi. Kalau sudah normal sudah seperti biasa saja. Ini kaitannya dengan darurat. Yang kelima, tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Jadi darurat itu digunakan apabila ada satu bahaya dan tapi tidak menimbulkan bahaya yang lebih
besar. Ad-darar la yuzalu bid-darar. Jadi suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang lain. Jadi ini salah satu konsep darurat yang harus diketahui. Jadi kalau mau pakai darurat harus pakai konsep-konsep ini. Jadi kalau darurat menimbulkan bahaya yang lebih besar. Menutup masjid menimbulkan orang malas ke masjid. Ya, coba sekarang yang mau ke masjid ini insya Allah yang memang tadinya giat-giat sekarang. Yang tadinya baru mau niat ke masjid itu nggak jadi sekarang. Nah, iya, kira-kira begitu. Baik. Kita ini kan kita ini kan sering doa untuk mati Terus mati mana? Kita doanya dong. Diuji sekarang sama Allah. Kita diuji oleh Allah. Jadi at-ta'un syahadatun likulli muslim. Kata Nabi, wabah itu kalau dia meninggal maka dia matinya mati syahid. Wabah itu kalau orang kena wabah meninggalnya mati syahid. Tapi kenapa kita takut? Ya, padahal kalau kita ya Allah matikanlah saya husnul khatimah. Wah ini kata malaikat itu hanya cuma main-main aja. Kenapa kita takut? Padahal kata Nabi itu sudah dijamin orang yang mati karena ta'un, karena wabah matinya mati syahid. Tenang. Bahkan ini ekstrimnya bahkan dalam hadis Imam Tabrani ini mengatakan Rasulullah bersabda salah satu kulluhum dhaminun 'ala Allah. 3 orang yang dijamin oleh Allah. Bu, Bapak kalau dijamin sama presiden tenang enggak? Tenang. Ya. Saya lockdown satu Indonesia, saya jamin semua makanannya semuanya. Tenang. Dia katakan begitu. Dijamin oleh takmir. Pokoknya jamaah sini semuanya dijamin makanannya, minumannya selama lockdown kita jamin semua. Kira-kira tenang orang. Itu dalam hal dunia. Ini kata Rasulullah, 3 orang yang dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 orang yang dijamin. Apa? Kemudian wa in asha ruziqa wa kufiya. Kalau dia masih hidup orang ini, maka diberi rezeki yang banyak, kemudian dicukupkan segala kebutuhannya. Wa in mata adkhalahu jannah. Kalau meninggal pasti masuk ke dalam surga. Ini kata Rasulullah. Jadi 3 orang ini siapa ini? Kalau hidup diberi rezeki yang banyak, diberi kecukupan. Kalau meninggal masuk surga pasti. Apalagi ditambah kalau sudah kena pandemi, kalau ini disebut dengan wabah, pasti masuk mati syahid. Yang pertama, man dakhala baitahu fasallama fahuwa dhaminun 'ala Allah. Barang siapa masuk ke rumah kemudian salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lupa katanya masuk ke rumah masuk saja. Lupa. Ini orang yang masuk ke rumah dari bepergian maka dia salam. Ada orang ataupun tidak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati itu akan ucapkan. Ini salam. Jadi memberikan salam di dalam rumah. Itu dijamin Allah. Yang kedua siapa? Ini yang saya sebutkan. Wa man kharaja ila masjid. Siapa saja yang berangkat ke masjid, fa huwa dhaminun 'ala Allah. Maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini masjid ini sudah dijamin oleh Allah, tapi banyak orang takut. Sudah dibuka pun masih banyak yang takut, fobia. Kemudian orang kalau jadi sabilillah, fa huwa dhaminun 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari Allah untuk berperang, maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini takut ke masjid padahal sudah dijamin. Artinya doa kita yang setiap hari, ya Allah wafaqkan saya husnul khatimah, wafat dalam husnul khatimah, itu cuma di mulut saja, belum sampai kepada hati, belum sampai kepada pemahaman iman kita yang baik. Jadi setiap orang harus punya cita-cita mati dalam keadaan syahid. Cuma ujiannya berat. Kita ini belum ada ujian perang sudah banyak yang gugur. Belum ada ujian perang sudah banyak yang gugur. Maksudnya imannya yang gugur. Apalagi kalau dalam keadaan perang. Makanya orang yang perang kemudian lari dari peperangan itu dosanya besar. Karena takut mati dia. Makanya kita tidak cari mati tidak. Tetapi harus berani dengan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh syariat. Jadi tidak sempurna tetapi yang dibuat oleh syariat. Nah ini kaitan dengan ini. Kemudian menutup jalan umum.
Ya, ini kaitan dengan jalan. Ini satu hadis diriwayatkan Rasulullah yang berjulusa Firqan. Maka Rasulullah hindarilah oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Rasulullah itu melarang duduk-duduk di pinggir jalan, apalagi kata para alim ulama menutup jalan yang akses itu akses umum, bukan punya dia, bukan rumah dia. Ya sekarang banyak sekali di tempat saya itu akses umum, tapi ditutup sana sini alasannya mencegah COVID. Saya heran, COVID jalan-jalan di jalanan gitu, bingung. Itu jalan umum, tidak boleh kata Rasulullah. Bahkan nanti menjauhi, karena kenapa ditutup itu kata para alim ulama adalah menjauhi perkara riba, prasangka buruk terhadap pejalan kaki, kemudian mempersempit akses. Ini mempersempit akses saja tidak diperbolehkan, bahkan derajatnya sampai kepada keharaman. Fatwanya MUI Sumbar, Sumatera Barat, fatwanya MUI saya baca itu mengharamkan orang-orang yang hajatan, apa hajat, walimah, yang walimah di jalan. Itu fatwanya MUI Sumbar, mengharamkan apa, dari ini mengharamkan orang-orang yang rumahnya pinggir jalan buat hajatan kemudian ditutup, disekat, itu diharamkan. Itu ada hajat, apalagi nggak ada hajat ini, cuma gara-gara takut COVID ditutup aksesnya, diblokir sana sini. Dosanya ada tutup masjid sudah dan dosa, kemudian tutup jalan juga dosa. Ini hati-hati, jadi jangan dikira ini perkara remeh, tidak. Kaitan fikihnya banyak sekali, cuma saya tidak bahas karena terlalu panjang. Jadi kira-kira seperti itu. Maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini sebetulnya untuk pengetahuan kita saja yang sudah berlalu, biarlah berlalu apa-apa. Tapi ke depan kita akan selalu ada ujian. Manusia itu akan selalu ada ujian. Maka yang paling baik adalah ketika mereka mengikuti arahan-arahan syariat. Kemudian yang paling penting hati selalu tawakal dan hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau orang itu selalu tawakal walaupun dia di rumah, maka dia akan selalu rindu kepada masjid tersebut. Ini kaitannya. Belum lagi nanti kaitannya dengan meninggalkan sholat Jumat lebih daripada 3 kali dan seterusnya. Karena banyak orang yang meninggalkan sholat Jumat lebih daripada 3 kali. Karena meninggalkan sholat Jumat lebih daripada 3 kali tanpa udzur. Udzurnya macam-macam. Takut termasuk daripada udzur. Tanpa udzur maka dia masuk kepada kefasikan. Hatinya itu kotor. Hatinya akan banyak kotornya sehingga sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga itu kaitan dengan masalah ini, mudah-mudahan Allah menguatkan kita, iman kita, keluarga kita, kemudian ekonomi kita. Nah, yang paling penting adalah keyakinan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menyelesaikan masalah kita ini secepat-cepatnya, kemudian mengembalikan kita kepada keadaan yang semula. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita baru membahas kemarin katanya Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin yang kita bahas Riyadhus Shalihin. Bagi yang tak punya bukunya nanti kita tampilkan di sini yang kaitannya dengan hadis-hadis. Saya kira itu. Mudah-mudahan